Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Prabowo dengan NPM 2021020340. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai salah satu materi dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang eh, berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum serta sunnah dan fungsinya terhadap Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta. Kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum. Nah, secara bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata kerja qura'a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul. Karenanya ia berarti yang dibaca atau makruh. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut istilah, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah, yakni Nabi Muhammad SAW, yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawir, tanpa adanya keraguan. Ditulis dalam mushaf dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Nah, Al-Quran sendiri adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Namun demikian, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ada yang tertulis dan bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada juga yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Selanjutnya, kandungan hukum di dalam Al-Quran. Ada 3 kandungan hukum di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah atau keimanan, yaitu keyakinan yang tertancap di dalam hati manusia. Yang kedua adalah syariat atau ibadah. Nah, hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan pencipta maupun berhubungan dengan sesama makhluk. Selanjutnya adalah hukum ibadah dan hukum muamalah, yaitu eh, hukum yang mengatur bagaimana seorang muslim harus melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang selanjutnya hukum muamalah, yaitu hukum yang mengatur mengenai interaksi atau hubungan antara manusia dengan manusia. Yang B adalah fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Nah, kata sunnah ditinjau dari segi lugawi diambil dari bahasa Arab yang berarti ada atau tradisi dan kebiasaan, di mana tradisi dan kebiasaan ini mencakup hal-hal yang bersifat baik, buruk, ataupun tercela. Dengan demikian maka sunnah dalam ungkapan lain adalah at-tariq al-muta'addah hasanah kanat al-siyah. Di dalam Al-Quran sendiri, kata sunnah disebut secara berulang-ulang, baik itu dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak ya. Maka sunnah ditinjau dari segi syara adalah identik dengan
hadis. Pengertian ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila lafaz sunnah itu ada di dalam syara, maka maksud atau tujuan dari sunnah tersebut adalah sebagai perintah, larangan, atau hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Ada 3 fungsinya, yaitu pertama, sunnah sebagai penguat atau takkid di hukum di dalam Al-Quran. Yang kedua, sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah sunnah sebagai penetap hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum dan sunnah serta fungsinya terhadap Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.